Shalom Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya, mari kita siapkan hati kita, mari kita siapkan pikiran kita dan mata kita, supaya semuanya hanya tertuju kepada Tuhan Yesus kita. Suaramu Tuhan, kurindukan, tolong buka telingaku juga. Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di acara Rema STBI. Pada pagi hari ini, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami datang kepadamu Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami dan kerinduan kami akan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapa, urapi kami dan penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, beri kami hikmat-Mu untuk kami boleh memahami kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu yang baik ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bagi orang Jawa pasti istilah toh nyowo atau toh pati tidaklah asing. Toh nyowo atau toh pati yang berarti bertaruh nyawa. Nah, Bapak Ibu Saudara Tuhan, salah satu kehidupan yang selalu bertaruh dengan nyawa, saya ambil contoh adalah seorang ibu yang hendak melahirkan anak. Mengapa demikian? Karena sebelum bayi lahir, pasti seorang ibu akan merasakan tanda-tanda di mana bayi itu mau lahir. Dan tanda-tanda itu membuat seorang ibu kesakitan, bahkan menderita. Mengapa menderita?
karena akan mengalami kontraksi dalam perutnya yang luar biasa. Selain daripada itu, juga merasakan bagian sakit pada tubuhnya. Berapa bagian di tubuhnya. Nah, dan juga tanda-tanda yang lain. Saya secara pribadi memang belum pernah merasakannya. Namun beberapa waktu yang lalu saya menanyakan hal ini kepada ibu saya. Bu, bagaimana rasanya mau melahirkan? Ibu saya waktu itu mengatakan bahwa kesakitan yang sangat luar biasa, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ibu saya menjawab atau mengatakan bahwa yang saat itu saya rasakan, atau yang saat itu ibu rasakan adalah antara hidup dan mati. Saya mendengar kata itu begitu sangat mengerikan. Saya sebagai seorang perempuan yang nantinya juga akan menjadi seorang ibu yang juga akan berjuang seperti itu, membayangkannya saja sudah sangat mengerikan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apa hubungannya dengan firman Tuhan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Mari kita akan menyimaknya bersama-sama. Bacaan pada pagi hari ini terambil dari kitab Markus 13 ayat 3 sampai dengan yang ke-13. Nah, renungan pada pagi hari ini saya beri judul The Beginning from the End. Mari kita sama-sama. Kitab Markus ditulis oleh Markus sendiri, di mana saya juga melihat dari sudut pandang Markus di sini. Markus menganggap atau memandang bahwa akhir perjalanan dunia telah dimulai. Masa antara penderitaan dan kematian Yesus sampai kepada parousia atau kedatangannya yang kedua kali adalah fase akhir sejarah. Sebelum dimulainya zaman baru ketika Sang Juru Selamat datang dengan segala kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Markus menganggap atau Markus memandang bahwa saat ini atau kita juga bisa menyadari, bisa melihat bahwa saat ini kita hidup pada zaman akhir. Nah, zaman akhir itu bisa kita lihat secara spesifik dan tanda-tanda itu bisa kita rasakan. Dan hal ini sudah disampaikan oleh Yesus Kristus pada waktu itu ketika ia bersama-sama dengan muridnya dan ia menyampaikan khotbah ini di atas bukit. Mari kita simak sama-sama apa saja tanda-tanda zaman akhir yang Yesus sampaikan dari bacaan kita pada pagi hari ini. Yang pertama, munculnya para penyesat. Hal ini disampaikan pada ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya buat Bapak Ibu Saudara. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, "Akulah dia," dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ya, akan ada banyak orang-orang yang mengaku bahwa mereka adalah Mesias, bahwa mereka adalah Kristus yang dinanti-nantikan oleh manusia. Dan di mana para penyesat itu, nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, telah mengklaim kehormatan yang seharusnya hanya Yesus yang memilikinya. Sungguh kita bisa melihat dalam kehidupan kita saat ini bahwa ada banyak sekali penyesat-penyesat yang sudah banyak menyesatkan orang. Ini adalah salah satu tanda kita berada di zaman akhir. Kemudian yang kedua yang Yesus sampaikan adalah peperangan bangsa-bangsa. Ini disampaikan di ayat yang ke-7 dan juga yang ke-8. Mari kita simak sama-sama. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa-bangsa akan bangkit melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, peperangan antar bangsa-bangsa, peperangan akan terjadi oleh karena hawa nafsu manusia. Selain itu, tidak hanya peperangan, tetapi ada musibah,
atau bencana alam yang akan terjadi, yaitu gempa bumi dan juga terjadi kelaparan di mana-mana. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memperhatikan satu ayat di sini. Ayat yang ke-8, bagian B. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Permulaan dari penderitaan. Baru permulaan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Perangan, nabi-nabi palsu, kelaparan, bencana alam, semua itu adalah baru permulaan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya membandingkan atau mencari terjemahan dalam bahasa Inggris dari ayat tersebut. King James Version menyatakan bahwa these are the beginnings of sorrow. Dan juga International Standard Version mengatakan bahwa these things are only the beginning of the birth pain. Bapak Ibu Saudara Tuhan, dua-duanya dari terjemahan yang saya lihat mengarah pada arti penderitaan seperti sakit hendak melahirkan. Nah, cerita di awal tadi membawa kita pada pengertian apa yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya dan juga pada kita saat ini, bahwa beberapa hal tadi adalah dapat dikatakan kontraksi yang terjadi, kesakitan, penderitaan seperti hendak melahirkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita dapat membayangkan begitu ngerinya zaman akhir ini. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga, tanda zaman akhir, yaitu penganiayaan terhadap orang Kristen. Di ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-13. Bapak Ibu Saudara Tuhan, peperangan sesungguhnya bagi umat manusia, khususnya orang-orang percaya, adalah peperangan keadilan. Mengapa demikian? Karena orang Kristen akan dibenci oleh banyak orang. Orang Kristen akan dianiaya, akan diserahkan kepada penguasa-penguasa untuk dianiaya, bahkan dibunuh. Sungguh keadilan yang buta, tertutup, di mana itu tidak berlaku bagi orang-orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Yesus bahkan mengatakan hal yang lebih ngeri lagi Bapak Ibu Saudara. Di ayat yang ke-12, seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah terhadap anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Di zaman akhir ini, atau peperangan keadilan yang akan dihadapi oleh umat percaya adalah ketika orang-orang terdekat kita akan mengkhianati kita, akan menganiaya kita, bahkan akan menyerahkan kita kepada penguasa-penguasa, raja-raja yang akan menganiaya kita, bahkan bisa saling membunuh. Begitu sangat mengerikannya keadaan ini Bapak Ibu Saudara. Tetapi ada hal-hal yang perlu kita tetap lakukan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya. Mari kita lihat, Yesus telah menyampaikan kepada murid-muridnya dan tentunya kepada kita semua pada saat ini apa yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah waspada dan tetap berhati-hati. Ayat yang ke-5 dan juga yang ke-9. Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ayat yang ke-9. Tetapi kamu ini, hati-hatilah, kamu akan diserahkan kepada majelis agama dan kamu akan dipukul di rumah ibadat dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku sebagai kesaksian bagi mereka. Mengapa kita harus waspada Bapak Ibu Saudara? Supaya kita jangan sampai ditarik menjauh dari Kristus dan dari kewajiban yang harus kita lakukan oleh karena berbagai penderitaan demi Kristus Yesus. Selain daripada itu juga waspada supaya kita tidak menipu diri kita sendiri dengan segala sesuatu yang bersifat sementara. Ketika orang Kristen dianiaya, pasti banyak tawaran-tawaran yang menggiurkan supaya tidak dianiaya.
supaya selamat dari penganiayaan. Hal-hal itu hal-hal yang bersifat sementara. Oleh sebab itu kita perlu waspada. Kemudian berhati-hati. Mengapa kita perlu berhati-hati? Berhati-hati dalam hal apa? Berhati-hati dalam perkataan dan tingkah laku kita karena ada banyak orang yang mengawasi kehidupan kita. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan belajar untuk mawas diri sejauh mana kita melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Karena orang lain, banyak orang melihat kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Nah, yang kedua, apa yang harus tetap kita lakukan? Yaitu tetap memberitakan Injil. Ayat yang ke-10, tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua orang. Saat ini, tugas kita bahwa kita harus tetap memberitakan Injilnya. Salah satu tokoh yang luar biasa, di mana dia mengalami penderitaan yang luar biasa, tetapi dia tetap memberitakan Injil, yaitu Rasul Paulus. Teladan yang luar biasa yang dapat kita teladani, dapat kita tiru, dapat kita contoh dalam kehidupan kita. Walaupun kita ditolak di lingkungan kita, walaupun kita tidak disukai oleh banyak orang, tetapi mari lakukan apa yang menjadi bagian hidup kita, yaitu memberitakan Injil. Kemudian hal yang masih kita tetap lakukan adalah jangan khawatir. Kok bisa jangan khawatir di tengah kondisi yang sangat mengkhawatirkan, sangat menakutkan? Kok jangan khawatir? Kenapa? Nah, ketika kita menghadapi semua itu, tetaplah percaya kepada Kristus Yesus. Karena apa? Roh Kudus akan menolong kita, akan menguatkan kita, memampukan kita menghadapi semua itu. Terkhusus ketika kita bersaksi bagi Kristus. Ayat yang ke-11. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Roh Kudus yang ada dalam hidup kita akan memampukan kita menghadapi segala penderitaan kehidupan. Yang terakhir, apa yang harus tetap kita lakukan adalah setia sampai akhir. Di ayat yang ke-13, Yesus menegaskan, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahan, ia akan selamat. Benar Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kehidupan kekal telah dijanjikan Yesus kepada setiap kita yang tetap setia sampai akhir. Di tengah penderitaan, jangan sampai iman kita goyah, apalagi sampai meninggalkan Tuhan. Mari kita berjuang sekuat tenaga kita, menjadi pribadi yang mau memberitakan Injil di tengah penderitaan, dan tetap teguh di dalam Tuhan. Sampai pada akhirnya Tuhan Yesus datang untuk kedua kali, dan kita dijemput bersama-sama dengan Dia naik ke surga. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami bahwa saat ini kami sedang berada di zaman akhir, di mana zaman yang ada penderitaan yang akan dialami oleh umat manusia. Mari Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, boleh menguatkan kami, meneguhkan kami, dan mengingatkan kami supaya kami terus teguh di dalam Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, menjaga iman kami dengan sungguh-sungguh, sehingga pada waktu Engkau datang kedua kali, kami akan bersama-sama dengan Engkau naik ke surga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.